Hai, selamat datang di channel Cinema Z. Seperti biasa kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya silahkan subscribe channel ini karena di sini kita bakal membahas alur dari film-film yang berkualitas, guys. Oh iya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nanti, bisa di skip videonya. Kali ini kita akan membahas alur film sesuai request di kolom komentar. Dia meminta Fantastic Beasts. Oke lah, Mimin coba ulas seri Fantastic Beasts dari yang pertama dulu, yaitu film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang rilis di tahun 2016. Masih disutradarai oleh David Yates dan kali ini didukung oleh J.K. Rowling sebagai penulis skenarionya. Spin-off Harry Potter ini berhasil menyuguhkan petualangan yang magical, seru dan jauh melebihi ekspektasi. Dunia sihir lanjutan film Harry Potter ini kembali menyihir orang-orang di berbagai penjuru bumi. Sama halnya dengan Harry Potter, Fantastic Beasts juga dipenuhi dengan berbagai makhluk aneh dunia sihir. Film Fantastic Beasts and Where to Find Them dibintangi oleh Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, dan Colin Farrell. Oke, kita langsung masuk aja ke adegan pertama film ini. Pada awal film, terlihat 5 orang penyihir dengan tongkat bercahaya berjalan perlahan, lalu terpental oleh api berwarna biru. Kemudian muncul sosok berambut pirang yang ditengarai sebagai Geralt Grindelwald. Kemudian muncul gambar di mana koran-koran memberitahukan tentang kekacauan yang disebabkan penyihir jahat Geralt Grindelwald. Lalu larangan kepemilikan hewan buas, lalu berita mengenai demo anti penyihir. Kemudian setting lokasi berpindah ke pelabuhan New York, Amerika Serikat dengan patung Liberty-nya. Terlihat seorang pemuda asal Inggris yang duduk di atas kapal di samping kopernya. Ya, dialah Newt Scamander, tokoh utama film ini. Dia terlihat berbicara pada makhluk yang ada di dalam kopernya. Makhluk apakah itu? Kemudian kapal pun berlabuh di pelabuhan dan Newt pun turun. Di bagian pemeriksaan penumpang, Newt sempat terhadang oleh petugas yang memeriksanya di sana. Karena menurut petugas dilarang membawa hewan peliharaan, maka dia memaksa untuk menggeledah koper milik Newt. Saat akan digeledah, Newt Scamander sempat memencet tombol sihir di kopernya yang berbunyi Muggle Property, yang berarti merubah tampilan dalam koper menjadi wajar biasa saja. BTW, Muggle itu manusia tanpa kemampuan sihir, guys. Penggemar Harry Potter pasti paham. Benar saja, setelah digeledah nampak normal-normal saja isi kopernya Newt. Akhirnya Newt pun lolos dan bisa melanjutkan perjalanannya. Kemudian latar berpindah di jalanan New York, di mana terlihat rumah yang baru saja roboh membuat heboh warga sekitar. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa yang telah membuat kekacauan adalah sesosok makhluk seperti awan hitam gelap yang memiliki mata menyala. Kepolisian yang mendengar cerita itu pun seakan tak percaya. Lalu datang seorang bersetelan jas ikut melihat-lihat lokasi TKP. Tak lama kemudian terjadi keanehan. Dinding rumah tiba-tiba retak, lalu tumpukan batu bata bergerak seperti ada sesuatu di bawahnya. Benda itu bergerak dari bawah tanah membelah jalanan, lalu melompat ke atas dan memasuki lorong stasiun kereta bawah tanah. Kejadian itu membuat geger penduduk sekitar. Lalu setting berpindah lagi ke sudut pandang Newt yang baru pertama kali ke Amerika. Di sana dia menemui sekerumunan orang yang sedang mengadakan demo. Di sana Newt bersenggolan dengan seorang wanita. Newt memperhatikan orasi pendemo di mana mereka adalah sekelompok orang yang membenci penyihir dan memprotes kehadiran penyihir di dunia manusia. Kelompok mereka bernama Second Salem. Lalu datanglah seseorang bertubuh agak gemuk membawa koper berjalan menembus kerumunan menuju ke bank di belakang kerumunan itu berdemo. Di perjalanan pria itu tersandung oleh koper yang dibawa oleh Newt dan terjatuh. Karena peristiwa itu, Newt sempat mendapat perhatian oleh pendemo yang sedang berorasi. Di saat sedang mendengarkan orasi, Newt melihat sesosok binatang yang sedang mengambil koin. Dia sadar bahwa binatang itu miliknya yang lepas karena kopernya tersandung orang tadi. Newt pun bergegas mengejar binatang itu dan membawanya masuk ke dalam bank. Di saat kebingungan mencari binatangnya yang lepas, Newt kembali bertemu dengan pria yang tersandung kopernya tadi. Dia bernama Jacob. Sesaat kemudian Newt melihat binatangnya lagi dan langsung mengejarnya. Namun Newt meninggalkan telur yang kemudian dibawa oleh Jacob. Saat Newt sedang mencari binatang miliknya, ternyata dia diperhatikan oleh sesosok wanita sejak sebelum masuk ke bank. Newt terus mencari jejak binatang miliknya yang hobi mengoleksi koin, emas, dan perhiasan. Nakal banget binatang ini.
Sementara itu Jacob sedang berusaha mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha membuka toko rotinya. Namun ditolak mentah-mentah oleh bank karena Jacob tidak punya jaminan. Kasihan sekali. Newt melihat binatang nakal miliknya sedang mengambil koin emas menuju ke dalam brankas bank. Sementara itu muncul Jacob yang sedang murung. Kemudian Jacob mengeluarkan telur dan menunjukkan kepada Newt. Karena semakin ketinggalan jejak binatang miliknya dan telur yang ada di tangan Jacob akan menetas, akhirnya Newt mengeluarkan tongkat sihir miliknya dan menarik Jacob menembus dinding bank. Kemudian menetaslah telur itu dan muncul binatang aneh mirip naga berwarna biru yang lucu. Jacob yang kebingungan hanya bisa mengikuti Newt dari belakang. Newt melihat binatang miliknya masuk ke dalam brankas. Kemudian dengan sihir, Newt pun membuka brankas itu. Tak disangka aksi Newt dipergoki oleh petugas bank dan langsung memencet tombol emergensi. Newt sempat memberi mantra kepada petugas bank itu agar tidak bergerak. Setelah brankasnya terbuka, langsung saja Newt menangkap binatang nakal miliknya dan mengeluarkan seluruh isi di dalam kantong binatang itu yang berisi banyak sekali koin emas dan perhiasan. Kemudian polisi pun datang. Setelah menguras isi kantong binatang miliknya dan sebelum polisi mengacungkan pistol, Newt mengajak Jacob berteleportasi keluar bank. Di luar bank, Newt bermaksud untuk menghapus ingatan Jacob yang sudah melihat terlalu banyak ilmu sihir milik Newt. Namun tak disangka Jacob malah memukul kepala Newt dengan koper dan lari. Lalu muncullah sesosok wanita yang sedari tadi mengikuti aksi Newt. Saat berpapasan, wanita itu membawa Newt berteleportasi. Setelah berpindah tempat, wanita itu bertanya identitas Newt dan niffler nakal milik Newt yang suka mencuri. Ternyata wanita itu bernama Tina dan dia anggota MACUSA atau Kongres Sihir Amerika Serikat ceritanya. Tina bertanya apakah Newt sudah menghapus ingatan si Jacob. Di Amerika, Tina menyebutnya no match, sebutan untuk manusia biasa seperti magel kalau di Eropa. Newt yang tidak sempat menghapus ingatan Jacob membuat Tina terpaksa membawanya ke kantor MACUSA karena itu termasuk pelanggaran. Lalu masuklah mereka ke dalam kantor MACUSA. Sementara itu di dalam kantor investigasi MACUSA sedang tegang karena kemunculan makhluk yang di awal film tadi guys. Mereka takut kejadian itu membuat kaum No Match ketakutan. Rahasia penyihir bisa ketahuan dan bisa terjadi perang. Di saat yang tidak tepat itu muncullah Tina yang membawa Newt. Tina yang bukan lagi seorang penyelidik disuruh keluar oleh direktur MACUSA. Kemudian Tina membawa Newt ke kantornya. Di sana Newt bercerita bahwa dirinya adalah seorang petualang yang sedang menulis buku tentang hewan-hewan ajaib. Kemudian muncul teman Tina yang menanyakan apakah Tina menyelidiki Second Salem lagi. Di tengah pembicaraan muncullah Mr. Grave, atasan Tina. Grave menanyakan maksud Tina membawa Newt. Tina pun menjelaskan bahwa hewan peliharaan Newt lepas dan membuat kekacauan di bank. Kemudian Grave berniat membuka koper Newt. Saat dibuka ternyata isinya kumpulan donat milik Jacob. Ternyata kopernya tertukar dengan koper milik Jacob. Newt pun akhirnya bingung. Lalu Jacob sendiri yang sedari tadi kebingungan atas kejadian yang menimpa dirinya akhirnya sampai di rumah. Di saat dia sedang murung, tiba-tiba koper yang dibawanya terbuka. Keluarlah berbagai macam binatang ajaib atau monster di dalamnya. Jacob sempat digigit salah satu binatang itu. Sementara itu di tempat lain di markas Second Salem, mereka membuat makanan gratis untuk anak-anak jalanan sambil setelahnya menyuruh mereka untuk menyebarkan selebaran anti penyihir di jalanan. Jadi sang ibu pemimpin Second Salem ceritanya mengadopsi banyak anak-anak jalanan untuk menyebarkan propaganda membenci penyihir-penyihir begitu guys. Kemudian di tengah perjalanan mencari Jacob, Newt melihat salah satu hewan ajaib miliknya terbang di jalanan. Benar saja di dekat mereka ada kerumunan di dekat bangunan yang rusak. Newt langsung masuk ke dalam bangunan itu dan menemukan Jacob yang pingsan setelah tergigit salah satu hewan milik Newt. Saat Tina mencoba membangunkan Jacob, muncullah hewan yang menggigit Jacob tadi. Hewan itu bernama Murtlap. Setelah Murtlap dimasukkan ke koper, Newt berniat menghapus ingatan Jacob. Lalu dicegah oleh Tina karena Jacob sedang terluka. Di tempat lain di kantor berita New York, anak pemilik kantor berita membawa keluarga pimpinan Second Salem ke sana bermaksud menunjukkan berita yang sedang heboh di masyarakat. Namun sang ayah tidak tertarik, malah mengusir mereka semua. Bahkan anaknya yang lain yang seorang senator itu sempat menghina salah satu anak anggota Second Salem sebagai anak yang aneh. Kemudian berpindah ke Newt dan kawan-kawan. Tina mengajak Jacob dan Newt ke tempat tinggalnya. Di dalam rumah mereka bertemu Queen, adik Tina. Jacob pun terpesona melihat kecantikan adik Tina itu. Di saat itu ketahuan kalau adik Tina mampu membaca pikiran orang lain. Kemudian Tina mengajak Newt dan Jacob makan malam. Jacob takjub dengan kemampuan memasak adik Tina menggunakan ilmu sihirnya.
Di lain tempat ternyata Mr. Grave diam-diam menemui salah satu anggota Second Salem. Ya, si anak aneh. Anak aneh itu bernama Credence. Grave menanyakan tentang seseorang. Dia mencari seorang anak kecil di bawah 10 tahun, namun memiliki kekuatan sihir besar dan dekat dengan ibu Credence. Credence pun disuruh mencari anak itu dengan imbalan Credence akan diajari ilmu sihir, karena menurutnya Credence memiliki keturunan penyihir. Latar kembali ke tempat Newt dan kawan-kawan. Setelah makan malam, Tina menyuruh Newt dan Jacob bermalam di rumahnya. Setelah Tina meninggalkan Newt dan Jacob di kamar, Newt langsung bangkit dari kasur dan membuka kopernya. Tak disangka Newt masuk ke dalam kopernya. Newt pun menyuruh Jacob masuk juga. Jacob pun mengikutinya. Di dalam koper, Newt memberikan obat gigitan murtlap kepada Jacob. Setelah memberi obat, Newt terlihat memotong daging dan mengajak Jacob lebih dalam memasuki isi kopernya. Jacob takjub dengan isi di dalam koper. Newt menunjukkan kepada Jacob, Frank, burung ajaib. Ternyata Frank inilah alasan utama Newt pergi ke Amerika. Newt ingin melepas Frank di tempat asalnya, yaitu alam Arizona. Kemudian Newt melanjutkan ke kandang sampingnya, yaitu kandang Grabhorn, dan memberi makan mereka. Newt menjelaskan kalau selama ini dirinya menyelamatkan hewan-hewan eksotis itu dari perburuan liar. Lalu Newt menunjukkan beberapa hewan peliharaannya. Kemudian Jacob tertarik dengan gumpalan awan hitam di salah satu kandang Newt. Namun Newt menyuruhnya untuk menjauh dari benda yang bernama Obscurus itu. Di sana Jacob mengatakan akan membantu Newt menemukan hewan-hewannya yang lepas. Kemudian mereka berdua mencari hewan-hewan Newt di jalanan New York. Di tengah jalan pencariannya, Newt bertemu Niffler di toko perhiasan. Newt langsung mengejarnya ke dalam toko dan cukup sedikit membuat gaduh di malam hari. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya Newt berhasil menangkap Niffler. Kemudian mereka berdua menuju kebun binatang kota. Benar saja, salah satu binatang Newt menjebol masuk ke kebun binatang kota. Dengan susah payah bahkan tongkat Newt sempat diambil oleh monyet. Namun mereka berhasil memasukkan satu lagi hewan peliharaan Newt kembali ke kopernya. Saat Newt dan Jacob masuk ke koper, ternyata Tina mengikuti mereka berdua. Lalu Tina membawa koper Newt. Di tengah perjalanan terjadi kejadian aneh. Lampu-lampu padam dan Tina terlihat ketakutan. Di lain tempat, Senator New York, anak dari pemilik kantor berita New York, sedang berkampanye. Lampu-lampu juga padam. Saat gelap gulita, mereka di sana diserang makhluk tak kasat mata, memporak-porandakan tempat kampanye, bahkan membuat Senator New York sendiri terbunuh. Hal itu membuat ayahnya yang memiliki koran New York pun sedih. Di tempat lain, Tina membawa koper Newt ke dalam kantor Makusa. Di sana sedang terjadi rapat genting karena rentetan kejadian terbunuhnya Senator New York membuat dunia sihir terancam. Di tengah rapat, Tina mengatakan dia membawa orang yang tak sengaja melepas hewan ajaibnya di New York. Lalu Tina menyuruh Newt keluar dari koper. Saat diperlihatkan gambaran Senator New York yang terbunuh, melihat lukanya, Newt mengatakan bahwa itu bukan ulah hewan ajaib, tetapi ulah Obscurus. Namun Direktur Makusa mengatakan tidak ada Obscurial di Amerika. Malah menangkap Newt, Jacob, dan Tina dan menyita koper Newt. Di dalam tahanan, Jacob menanya apa itu Obscurus. Newt menceritakan saat dirinya bertemu Obscurus di Sudan. Obscurus adalah sesosok hitam yang muncul akibat ada penyihir muda. Alih-alih menguasai dan mengendalikan ilmu sihirnya, namun malah menekan dan menyembunyikan kekuatan sihirnya dan memunculkan sesuatu yang bernama Obscurus. Obscurus adalah sosok hitam tak stabil, tidak bisa dikendalikan dan bisa menyerang lalu menghilang dengan sendirinya. Biasanya Obscurial, yaitu pemilik Obscurus, masih anak-anak dan tidak bisa hidup lama lebih dari 10 tahun. Lalu Newt dan Tina diinterogasi oleh Mr. Grave. Mr. Grave mengira Newt sengaja mengeluarkan hewan peliharaannya untuk membongkar kedok para penyihir di dunia manusia dan menyebabkan perang antar dunia manusia dengan dunia penyihir. Sama seperti misi Grindelwald, yaitu pembantaian massal demi kebaikan. Newt menyangka kalau dirinya bukanlah pengikut Grindelwald. Namun Grave menunjukkan kalau Newt menyimpan Obscurus di kopernya. Newt menjelaskan kalau dia mendapatkan dengan memisahkan Obscurus dari tubuh seorang anak di Sudan karena ingin menyelamatkan anak itu. Namun penjelasannya tidak diterima Grave, dan Grave tetap menjatuhi hukuman mati kepada Newt dan Tina karena dituduh mencoba membongkar persembunyian dunia sihir dan memancing perang dengan manusia. Sementara itu di luar, Queen menyelamatkan Jacob dan mereka berdua berusaha mencari koper Newt. Dan Newt sendiri dengan bantuan hewan-hewan di sakunya berhasil menyelamatkan Tina dan dirinya dari hukuman. Akhirnya di tengah pelariannya mereka berempat pun bertemu. Queen menyuruh Jacob, Newt, dan Tina masuk ke dalam koper, biar Queen yang membawa mereka keluar. Queen dengan membawa koper itu pun akhirnya bisa keluar dari Makusa.
Di lain tempat, Graves kembali menemui Creedence. Apakah Creedence sudah menemukan anak kecil yang ditengarai sebagai Obscurial atau pemilik Obscurus itu? Creedence belum menemukannya. Graves memberikan kalung untuk Creedence, siapa tahu Creedence menemukan anak itu. Graves menjanjikan Creedence tidak lagi dihina dan akan dihormati di dunia sihir, dan menjanjikan kepada Creedence akan mengajarinya ilmu sihir. Kembali ke Newt dan kawan-kawan, mereka khawatir hewan milik Newt digunakan sebagai kambing hitam atas kekacauan yang disebabkan oleh Obscurus. Newt mengatakan ada satu hewan miliknya yang belum ditemukan, yaitu Demiquis. Sayangnya hewan itu tidak kasat mata dan agak sulit menangkapnya. Lalu Tina mempunyai ide dan mengajak Newt dan kawan-kawan ke tempat informan yang bernama Gnarlak. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Gnarlak dan meminta bantuannya untuk menemukan hewan Newt yang hilang. Tapi Gnarlak meminta imbalan, yaitu bau Trakel yang ada di saku Newt karena bisa membobol kunci. Awalnya Newt menolak, namun akhirnya Newt bersedia menyerahkan bau Trakelnya. Lalu Gnarlak memberitahu lokasi Demiquis. Namun di saat bersamaan datanglah petugas Makusa. Ternyata Gnarlak menjebak Newt dan kawan-kawan dengan lapor ke Makusa. Jacob yang kesal sempat memukul Gnarlak dan Newt bisa kembali mendapatkan bau Trakelnya kembali. Lalu Tina membawa mereka berteleportasi pergi. Berpindah ke markas Second Salem, Creedence menemukan tongkat sihir di kamar salah satu anak. Lalu ibunya masuk dan mengira tongkat itu milik Creedence dan mematahkannya. Saat akan memberi hukuman kepada Creedence, seorang anak lain muncul mengakui kalau itu tongkat mainan miliknya. Namun setelah itu muncul Obscurus dan memporak-porandakan markas Second Salem, sekaligus membunuh si ibu pimpinan Second Salem. Kemudian berkat petunjuk Gnarlak, Newt dan kawan-kawan mencari Demiquis, dan benar saja mereka bisa menemukannya. Setelah diikuti, ternyata Newt salah hitung. Ada satu lagi hewannya yang hilang, dan Demiquisnya tengah mengasuh hewan itu, yaitu Okami. Hewan itu memiliki kemampuan untuk membesar, memenuhi ruangan yang ada. Dengan menggunakan serangga dan teko, mereka berhasil menangkap Okami. Karena selain membesar untuk memenuhi ruangan, Okami juga akan mengecil untuk menyesuaikan ukuran teko. Mereka pun mengembalikan semua hewan Newt ke dalam koper. Di lain tempat, Graves menemui Creedence yang ketakutan untuk mengajak mencari adik Creedence yang lain yang dicurigai menyimpan Obscurus. Di perjalanan, Graves mengatakan kalau Creedence tidak akan bisa diajari ilmu sihir karena Creedence seorang squib, yaitu orang yang mempunyai keturunan sihir tapi tidak mempunyai kekuatan. Dan karena ibunya sudah meninggal, Graves tidak membutuhkan Creedence lagi. Hal itu pun semakin membuat Creedence marah. Saat Graves akhirnya bisa menemui adik Creedence dan adik Creedence masih ketakutan, tiba-tiba tembok pun runtuh dan muncul Creedence di balik tembok yang runtuh itu. Creedence terlihat kesal dan marah. Dia mengira Graves adalah temannya, ternyata hanya memanfaatkannya saja. Kemudian ternyata Creedence berubah menjadi Obscurus. Ternyata Obscurus yang selama ini mengacaukan kota adalah ulah Creedence. Obscurus Creedence pun mengamuk di tengah kota. Newt dan Tina yang melihat lalu mengejarnya. Newt dan Tina akhirnya juga sadar kalau Creedence lah Obscurial selama ini. Namun Creedence bukanlah anak kecil. Menurut Newt, kekuatan Creedence pastilah sangat besar sehingga dia bisa bertahan hidup dengan Obscurus selama ini. Newt pun berhasil menemui Obscurus Creedence di stasiun kereta bawah tanah dan berniat menyelamatkan Creedence. Awalnya Creedence mau mendengarkan perkataan Newt, namun dari kejauhan muncul Graves menembakkan sihirnya. Creedence pun kembali lari. Terjadi pertarungan antara Graves dan Newt yang melindungi Creedence. Sementara itu di luar banyak kerumunan warga dan wartawan yang mengambil foto. Melihat pertarungan antara Graves dan Newt, Creedence tiba-tiba kembali berubah menjadi Obscurus dan mengamuk. Lalu Creedence berhenti mengamuk ketika melihat Tina datang. Itu artinya Creedence mendengarkan perkataan Tina. Di saat Creedence sudah mulai tenang, muncul para petugas Makusa dan menembakkan sihir-sihir mereka ke arah Creedence. Akibat tembakan bertubi-tubi itu, akhirnya Obscurus Creedence pun hancur. Namun hal itu membuat marah Graves. Dia kecewa dengan Makusa karena telah membunuh Creedence. Karena Graves lah yang menginginkan kekacauan, dan Graves memang ingin berperang dengan pihak manusia. Karena menurut Graves, kaum penyihir lebih kuat dan tak layak untuk bersembunyi. Di saat Graves mulai melawan, Newt berhasil menjerat Graves, dan setelah Graves terikat, Newt membongkar kedok Graves dengan sihirnya. Ternyata orang yang selama ini menyamar menjadi Graves adalah Geralt Grindelwald, orang yang menginginkan peperangan antara dunia sihir dengan manusia. Akhirnya Makusa dapat menangkap Geralt Grindelwald atas bantuan Newt. Karena kekacauan yang diakibatkan oleh Obscurus terlalu besar, Direktur Makusa khawatir tidak bisa menghapus ingatan seluruh penduduk kota atas kejadian barusan. Lalu Newt mempunyai ide, yaitu dengan melepaskan Frank yang sebenarnya akan dia lepas di padang Arizona.
Newt terpaksa melepas Frank dan meminta bantuan Frank, yaitu dengan membawa ramuan penghilang ingatan ke langit. Dan dengan kemampuan Frank mengendalikan cuaca, akhirnya turun hujan yang mampu menghapus ingatan warga penduduk kota New York. Kemudian para anggota Makusa yang lain memperbaiki kekacauan akibat ulah Obscurus. Setelah seluruh warga kota dihapus ingatannya, Direktur Makusa sadar ada satu orang, yaitu Jacob, yang belum dihapus ingatannya. Dia pun menyuruh untuk menghapus ikatan Jacob karena itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Mereka berempat diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, lalu Jacob berjalan di bawah hujan, yang berarti ingatannya akan terhapus. Queen pun sempat memberi kejutan perpisahan. Keesokan harinya saat Jacob berangkat kerja membawa koper, dia ditabrak oleh seseorang. Di saat akan berdiri, Jacob sadar kopernya lebih berat dari sebelumnya. Setelah dibuka, itu adalah cangkang Okami yang merupakan perak murni milik Newt. Di dalam koper, Newt menuliskan cangkang itu bisa digunakan sebagai jaminan Jacob untuk membuka toko roti miliknya. Lalu Jacob pun terlihat bahagia. Kemudian Tina mengantar Newt ke pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Newt yang akan kembali ke Inggris dan menulis buku tentang Fantastic Beasts and Where to Find Them, dan berjanji kepada Tina setelah bukunya jadi akan kembali untuk memberi salinan bukunya secara langsung. Di akhir cerita, akhirnya toko roti Jacob dibuka dan ramai pembeli. Kemudian muncul Queen yang membuat Jacob teringat akan sesuatu. Demikianlah alur lengkap film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Semoga kalian menyukainya guys. Silahkan tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.